Halo guys, welcome to channel ayahnya Adel. Nah, di kesempatan kali ini gue berhasil menculik satu orang dubber yang udah cukup lama berkecimpung di dunia dubbing. Dan ada satu judul film yang dulu tuh sempet booming banget pada zamannya. Mau tahu kira-kira film apa yang waktu itu sempet booming? Ini dia filmnya. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Nah guys, udah lihat kan tadi filmnya seperti apa? Kira-kira ada yang sudah tahu tokohnya atau tokoh dubber itu seperti apa? Kita akan lihat setelah yang berikut ini. Guys, ini dia nih orangnya yang tadi sudah saya ceritakan dan filmnya pun sudah saya tayangkan. Perkenalkan diri dong, namanya siapa? Hai guys, nama saya Bonar. Bonar. Dikenalnya sebagai Bonar dulu. Nah, dubbing apa yang sudah dikasih lihat filmnya tadi ya. Nah, itu pernah dubbing film tersebut dan memang sempat booming pada zamannya. Oke, Bang Bonar. Pengen tahu dulu nih sejarahnya. Ini sejarahnya kayak ini kayak pelajaran deh. Waktu itu, ini film Yoko itu film pertamakah atau film yang keberapa? Sebenarnya bukan pertama. Bukan pertama ya? Yang pertama dulu film apa ya? Kalau nggak salah film Power Rangers, Senseiya itu film-film pertama. Oh, itu film pertamanya film malah. Kalau Itu tahun berapa? Kalau untuk film Senseiya dan Satria Baja Hitam itu waktu masih decoder TV swasta, salah satu TV swasta itu masih decoder. Bayar lah dulu ya. Iya, dulu masih pakai decoder. Nah, setelah itu baru muncul beberapa stasiun TV swasta di tahun 94 baru dubbing film Yoko itu. Kalau yang untuk Senseiya itu sekitar tahun 89 90 kalau nggak salah. Wow, 89 90. kalau nggak salah. Udah lama juga ya. Udah Berapa tahun tuh? sekarang 2020 ya. Hitungnya sendiri dia, males hitungnya ya. Udah cukup lama lah. Cukup lama. Nah, kan ya selain itu kan apa tadi Senseiya dan segala macam ya. Iya, betul. Power Ranger ya. Power Ranger terus Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam mau booming semua tuh ya. Iya, Terus sama tadi juga apa film film Yoko apa sih iya. judulnya apa kan? Return of the Condor Heroes. Oh iya, Return of Condor Pemanah Heroes. burung Raja Wali kalau bahasa Indonesia. Indonesianya gitu. Itu kalau nggak salah waktu ente di kontrak di salah satu stasiun TV. Ya betul, waktu itu dubber pool di TV tersebut dikontrak beberapa dubber, dikontrak per berapa tahun gitu, per tahun kontrak terus jadi dubber pool, termasuk artis juga begitu di stasiun TV swasta tersebut, artis, dubber semuanya full dikontrak lah ya. dikontrak. Pokoknya dijamin lah. Dijamin, alhamdulillah. Ya. Nah kalau boleh tahu waktu itu selama di stasiun TV itu dikontrak berapa lama? Waktu itu per tahun Sampai tapi terakhir, ya? sampai waktu itu sampai dubbing suatu saat dihapus, tidak boleh ada dubbing. Untuk zaman Pak Harto, Menteri Penerangannya siapa gitu, dia nggak setuju adanya film disulis-suarakan, akhirnya dubbing Pakai bahasa Inggris, ditiadakan ya? pakai bahasa Inggris. Semenjak itu selesai sudah tuh. Oh, dari situ ada tuh. kontraknya dan selesai. Nah, saya diperbantukan ke bagian produksi, bagian lain di stasiun televisi swasta tersebut. Oh berarti nggak Bukan sebagai dubber. di dubbing udah selesai tapi masih tetap Bisa diberdayakan tetap di perusahaan tersebut di ya. pekerjaan yang lain. Nah, Bang Bonar, dari sekian tahun dubbing ya, pasti punya dong yang namanya pengalaman menarik deh, Oh iya. yang nggak betul. bisa dilupakan pada saat, ya pada saat dubbing deh, Iya, karena kan betul. kita profesinya sebagai seorang dubber ya. Betul. Kira-kira apa tuh yang paling menarik? Yang paling Pada saat jadi menarik sih, dubber. pada saat jadi dubber ya pada saat kita bisa membawakan sebuah tokoh dengan baik, dan itu seperti orang nonton seperti tidak didubbing gitu loh, maksudnya berhasil real gitu ya, nempel ya. nempel. Nah kita pada saat merasa nempel gitu, terus orang juga yang nonton asik, nah itulah kesenangan yang kita yang biasa luar ya. biasa bagi Jadi seorang dubber. ada kepuasan tersendiri Iya. ketika tokoh yang kita perankan itu nempel dan disukai oleh banyak orang. Iya betul.
Jadi nggak seperti orang baca teater segala macam, kan banyak juga yang dari Iya, teater tuh ada, begitu dubbing terlalu vokalnya terlalu bagaimana gitu, Iya. jadi kayak teater Kebawa lah, kebawa kebawa aja. teaternya ya. Iya. Sementara kalau dubbing itu lebih diminta untuk apa ya, semenatural Iya, mungkin ya. senatural mungkin. Seperti orang layaknya orang berdialog betul, gitu betul. kan. Oke, itu pengalaman yang menariknya. Menarik betul. Kalau pengalaman yang istilahnya tuh kurang menyenangkan lah, ada nggak yang Oh. kurang menyenangkan selama dubbing? Kalau kurang menyenangkan selama dubbing itu kalau kita mendapatkan naskah yang jelek, yang buruk, ya kan? Berantakan. Bukti kan, kalau kita dubbing naskah jelek, wah, udah kita harus Susah. menyesuaikan lip sync, kita harus membawakan karakter peran tersebut, kita harus membedah naskah sendiri lagi. Itu yang paling bikin kita stres. Intinya kita bekerja keras banget Nggak tuh di keras, situ ya. apalagi bukan bahasa Inggris, selain bahasa Inggris biasanya bahasa Jepang, bahasa Mandarin yang kita tidak tahu jeda-jedanya di mana, kita harus nambahin. Wah, nggak Kalau sesuai. Inggris masih mending deh. Masih mending, kita rada-rada mesti ngerti lah. deh, Betul, ya kan? betul. Oke, itu pengalaman yang Tidak, istilahnya kurang menyenangkan. menyenangkan Iya. lah. Semua dapur kayaknya sama semua merasakan hal yang sama. Nah, gini, Ani kan pernah juga nih wawancara seorang dubber yang memang pernah dikontrak di Indosiar nih. Dia punya pengalaman yang ya sedikit-sedikit bisa dibilang agak-agak misterius gitu lah. Iya, iya, iya. Nah, Bang Bonar sendiri sebagai dubber yang pernah dulu dikontrak di stasiun TV itu kan satu tim loh. Satu tim ya. Pernah nggak ngalamin hal yang kayak gitu? Yang ada Yang ya masalah mistis. agak-agak mistis atau misterius lah. Oh pernah tuh, semacamnya. pernah kan di Indosiar dulu agak ini ya apa namanya agak angker-angker, ada katanya ada salah satu apa namanya perempuan dubber gitu bisa ngelihat, katanya bisa ngelihat makhluk halus. Nah pada saat itu jam berapa ya, pokoknya lewat tengah malam. Terus saya tanya sama dubber tersebut, emang gimana sih bentuk hantu itu yang cewek itu? Udah kan, lu mau tadi mah nggak usah lihat. Udah nggak lama kemudian ada telepon tuh, kebetulan telepon kantor ada di samping saya. Saya angkat telepon tersebut, siapa yang nelfon? Saya angkat telepon Itu tersebut. kondisinya apa, malam? Malam, Ah. saya angkat telepon tersebut. Mau tahu aja. Oh, siapa? Loh, saya baru nanya bentuk hantu, terus dapat telepon dengan suara jawabannya mau tahu aja. Dan saya langsung keluar, perempuan, dan saya langsung keluar nggak ada orang di luar, nggak ada yang main telepon. Nah itu yang saya langsung merinding saat itu. Serem juga ya. Makanya kalau salah satu temen kita kan pernah katanya ya bisa dibilang di belakang itu digrepek gitulah Iya, katanya. iya. Digrepek padahal di belakang itu nggak ada orang dan Iya. dia lagi sendirian. Itu kan gimana Iya, rasanya iya, kan? iya, Nah betul. sementara kalau Bang Bonar ini langsung mendengar Langsung suara suaranya lewat telepon. Lewat telepon langsung. Widih, karena ya itu kenapa juga saya menanyakan hal-hal ini karena memang di dunia dubbing ataupun dia di studio memang mungkin dimanapun ada ya bisa ada ya Bang. pasti Cuman makhluk gitu. ya ada yang merasakan ada juga yang tidak merasakan Iya, atau ya memang nggak gimana lah gitu Iya, kan betul. beda dengan teman-teman yang memang ya kayak tadi itu ada yang tiba-tiba mikir bergerak sendiri lah Iya, betul. ada yang dicolek bahkan Bang Bonar ini juga sempat dengar suaranya langsung karena dia bilang mau tahu aja lagi suaranya kan. Iya. Serem banget. Ada juga yang ini lagi duduk begini di tembok, dari dalam tembok tiba-tiba muncul sosok kayak seorang pangeran gitu pakai pakaian kerajaan Serius? gitu. Bener. Itu di Ente lihat sendiri? bukan itu si siapa almarhum siapa dubber itu pernah ngeliat. Jadi lagi ngobrol begini Sosok tiba-tiba pangeran? sosok cus muncul kayak pakai kerajaan. Katanya gitu, saya waktu itu pernah cerita. Mungkin karena di situ sering sisi film kerajaan Mungkin ya? kali ya. Mungkin si sosok itu muncul Bisa. dengan sosok yang lain gitu kan. Oke, Bang Bonar. Ini Iya. pengalaman yang sangat menarik ya Betul. di luar dubbing lah ya. Iya, Kita betul, bicara ya sedikit intermezzo. Nah, Bang Bonar sebagai seorang dubber bisa dibilang senior, Insya Allah. ya kan? Betul, ya. Nah, boleh nggak minta ya sedikit apa ya namanya motivasi Oh, iya. ataupun pendapat buat teman-teman kita yang berminat untuk terjun ke dunia sulit suara Ya, ya, ya. ataupun pengen jadi seorang dubber. Iya, iya. Kira-kira pendapat dari seorang Bang Bonar gimana? Ya. Kalau mungkin kalau untuk jadi seorang dubber banyak yang masih kurang ini ya, kurang apa namanya,
apalagi bagi pria ya, bagi pria, bagi laki-laki kayaknya menurut mereka mungkin kurang menjanjikan karena kan freelance, nggak jelas waktunya, ya, kita dapat peran atau enggak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya kita semua merasakan masih bisa nguliahin anak, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan sampai sekarang alhamdulillah. Ya itulah memang sudah diatur posisi masing-masing setiap manusia, rezekinya sudah ada. Ya, tapi kalau untuk menjadi seorang daber, yang jelas tuh harus punya bakat. Tipsnya apa? Harus punya bakat yang pertama. Punya bakat. Kedua, misalnya ada kemauan sebagai daber, harus belajar. Harus belajar jadi seorang daber, baca baca koran atau baca buku secara cepat itu biar artikulasi terlatih sama ngelihat film-film barat atau film-film asing sambil kita ngikutin teks tuh teks subtitling itu sampai kita jadi baca itu sampai kita dubbing. Betul. Jadi kita bisa bisa mengeksplor peran tersebut. Tips kayak gini juga pernah diungkapin oleh beberapa orang daber, Bang. Jadi itu caranya ikutin aja tuh kan ada bacaannya, terus kita ikutin itu bacaannya kira-kira sesuai nggak, belajarnya di situ ya. Selain dari baca buku atau buku apapun lah, bikin baca dari mulai tempo lambat sampai yang tempo yang cepat, gitu kan. Sama terakhir doa jangan lupa doa, minta doa dan usaha ya. Doa dan usaha, supaya minta misal kepengen jadi daber, dia berdoa bisa menjadi daber yang sukses, bisa dapat peran yang cukup lumayan, daber yang soleh dan soleha. Biar rezekinya lancar. Iya betul. Jangan salah, daber juga kan kita juga sama lah dengan yang lain juga ya seperti itu bisa daber soleh dan soleha gitu. Biarpun kadang kita mengisi film yang mungkin di luar ekspektasi kita, Bang ya. Betul. Tapi ya gitulah, ini intermezzo aja. Nah, untuk rasa penasaran untuk menunjuk memberikan contoh deh, waktu Bang Bonar ini jadi sosoknya siapa tadi? Yoko, iya yang sangat fenomenal itu kan, biar penonton juga masih ingat dengan si sosok Yoko tersebut. Tolong contohin. Masih ingat ya kira-kira dialognya? Masih ingat tapi sedikit. Ya nggak apa-apa, yang seingatnya aja. Hei, Hakim Rodamas, kau jangan macam-macam dengan bibiku. Bibi Lung, kau tetap di sini. Biar aku yang hadapi. Biar aku yang akan hadapi Hakim Rodamas ini yang sudah keterlaluan membuatmu terluka seperti ini. Asik. Tapi tadi ngomong-ngomong apa tadi, ada Rodamas? Hakim Rodamas. Oh, Hakim Rodamas. Di tempat saya itu material. Material Rodamas 1 dan 2. Iya. Oke deh guys, tadi itu wawancara singkat saya dengan Bang Bonar, si Yoko ini yang dulu sempat sangat terkenal tokohnya. Dan ya nanti kita akan ketemu lagi di video-video Ayahnya Adel berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, subscribe, dan komen. Share komen ya. Sip lah pokoknya. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.